Oke, selamat siang, Suster Afrida, apa kabar? Selamat siang, Suster Eti. Kabar baik, puji Tuhan. Amin. Oke, lagi buat apa sekarang? Sekarang sebenarnya lagi sudah selesai sekolah, jadi sekarang sementara santai-santai untuk menunggu. Oke, apakah tidak mengganggu kah? Tidak mengambil Tidak waktu? mengganggu ya, tidak mengganggu karena sudah menyelesaikan sesuatu hal. Oke, syukurlah. Jadi sambil santai-santai kita bisa ngobrol bersama, begitu kan? Ya, Boleh? boleh, boleh, Iya, boleh. boleh. Oke, iya, pertemuan kita, ngobrol kita ini, ya kita akan ngobrol, tapi ngobrol kita ini bukan sembarang ngobrol. Ini adalah sebuah coaching. Coaching adalah proses untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan yang ingin dicapai tentu membutuhkan langkah-langkah yang perlu kita lalui atau perlu kita ambil. Dan selain langkah-langkah juga, untuk mencapai tujuan kita juga kita membutuhkan sumber daya sebagai pendukungnya. Ya, sumber daya bisa dari diri kita atau dari orang lain atau dari ya segala sesuatu yang bisa mendukung kita itu menjadi sumber daya kita. Lalu apakah memang sudah siap untuk coaching ini? Sangat siap, Suster. Oke, mantap ya. Oke, kalau begitu selama coaching ini ya saya akan mendukung Suster Alfrida, saya akan mendengarkan, hadir secara penuh di sini, tapi dengan beberapa pertanyaan. Lalu saya berkomitmen juga untuk hadir dan memperhatikan Suster Alfrida. Apakah berkenan? Berkenan, Suster. Oke, kalau begitu, nah di akhir sesi coaching ini, apa hal spesifik yang ingin suster capai atau yang ingin suster dapatkan? Yang ingin saya capai yaitu saya bisa menjadi seorang misionaris, Suster. Seorang Oh, misionaris. Misionaris adalah orang yang bisa dikirim, maunya menjalankan misi di luar negeri. Apalagi saya sebagai seorang biarawati ya, Suster. oke. Seorang misionaris berarti membawa misi ya, misi Kristus. Ya, ya. Begitu kan? Ya, Suster. Menjadi seorang misionaris. Nah, kalau begitu, apa realitas yang ada sekarang sehingga suster tertarik untuk menjadi seorang misionaris? Realitas sekarang yaitu sekarang untuk ini di Eropa banyak biara yang ditutup gara-gara kekurangan biarawati ya, kekurangan biarawati. Jadi saya mau supaya saya ke sana untuk apa ya, menumbuhkan kembali seperti itu benih-benih panggilan kepada kaum muda untuk menjadi seorang biarawati, Suster, seperti itu. Wow, berarti oke. Berarti Anda ini ingin menjadi misionaris dan misionaris di benua Eropa ya? Ya, ya, karena di sana yang paling sekarang sudah semakin kritis istilahnya hidup membiara. Oke, bagus sekali cita-cita impian suster ya. Lalu apakah memang suster memiliki kemampuan untuk menjadi seorang misionaris? Karena menjadi seorang misionaris tidak gampang loh, apalagi ke Eropa yang notabene-nya ya dari berbagai hal pasti beda. Bahasa, budaya, cuaca dan sebagainya. Ya, yang saya rasakan sekarang ya, Suster, saya punya kemampuan yaitu yang pertama kemauan untuk belajar ya, budaya ya, bahasa ya, pertama dulu bahasa dulu. Nah, setelah itu saya mencari-cari informasi dari misionaris-misionaris yang sudah terlebih dahulu pergi seperti itu, karena para suster kita kan sudah banyak yang misionaris bertanya-tanya bagaimana latar belakang budaya dan sebagainya itu. Jadi saya sekarang berusaha untuk makan makanan yang istilahnya ada di negara tersebut seperti itu, berusaha makan ya, menyesuaikan dengan makanan, bahasa, sudah mulai belajar sedikit-sedikit seperti itu, Suster. Oke. Lalu apakah menurut suster ini menjadi seorang misionaris ini sangat penting? Sangat, Suster, sangat penting karena saat ini
hidup membiara, mengalami krisis seperti itu, mengalami krisis. Jadi dunia sepertinya memerlukan para religius yang bisa membantu mereka untuk kembali dekat kepada Tuhan seperti itu, untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Itu sih suster bagi saya. Oke. Oke, lalu apakah tujuan ini dapat dicapai di sesi coaching kita yang singkat ini? Bagi saya sih bisa dicapai. Bisa dicapai maksudnya bukan berarti besok saya langsung misionaris ya. Tapi dicapai di sini bahwa saya mulai besok saya akan terus lebih berjuang, lebih berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya ketika saya meminta lamaran untuk pergi ke sana atau mendaftar ke sana, pimpinan saya langsung menyetujui seperti itu, suster. Saya akan melakukan usaha bahasa ya, belajar bahasa, belajar tentang budaya di internet maupun di suster-suster misionaris yang terlebih dahulu berangkat itu, terus dengan belajar untuk makan makanan Makanan mereka. sesuai dengan budaya mereka, suster ya. Ya, makanan, budaya, bahasa, kebiasaan ya tentunya berbeda begitu ya. Oh, oke, suster. Kalau begitu, apa situasi yang Anda lihat saat ini? Oke, situasi yang saya lihat saat ini sebenarnya sangat prihatin ya situasinya, karena di Eropa seperti yang kita tahu banyak biara yang ditutup, terus para kaum religius atau biarawan-biarawati sekarang sudah berkurang, apalagi kongregasi Kanosian ya, kongregasi yang saat ini saya pilih seperti itu banyak yang mengalami penurunan, karena sudah banyak yang tua dan meninggal. Bagi saya ini situasi yang sangat kritis. Jadi saya mau untuk mempersembahkan diri, membantu di sana. Mungkin saat saya di sana mungkin ada juga benih-benih panggilan dari para kaum muda untuk mengikuti Yesus secara lebih dekat. Oke, mulia sekali, suster ya. Lalu mungkin apa penyebab dari semua itu? Tadi katakan ya banyak rumah yang ditutup, lalu dari segi panggilan juga religius berkurang, mungkin juga iman di sana juga mulai berkurang. Lalu apa yang menjadi penyebab semua ini? Penyebabnya kalau biara yang ditutup biasanya karena memang kekurangan tenaga ya, kaum religius sudah berkurang. Jadi biaranya banyak yang tertutup atau diambil pemerintah atau dijual seperti itu. Dan yang kedua kalau dari segi panggilan, karena para kaum muda sepertinya kurang tertarik lagi dengan hidup religius yang dianggap kaku seperti itu. Kaku dan tidak menyenangkan. Jadi saya belajar di sini untuk menjadi seorang misionaris supaya bisa kembali memberi semangat yang berkobar bagi kaum muda untuk kembali mempersembahkan diri kepada Tuhan. Itu sih, suster. Oke. Ya, menarik sekali ya. Tadi saya dengar bahwa semacam di sana para kaum muda tidak ada ketertarikan lagi untuk hidup membiara seperti itu ya. Lalu apakah kehadiran suster di sana, apakah nanti menumbuhkan lagi benih panggilan dari anak muda itu atau bagaimana, suster? Saya berharap sih seperti itu, suster. Maka saya mempersiapkan diri saya untuk ke sana belajar tentang berbagai hal, termasuk terlebih bahasa ya, karena dengan bahasa kita bisa menyebarkan sesuatu yang baik ya, pasti dengan bahasa. Jadi saya yakin maksudnya ketika saya melatih diri, mengasah kemampuan saya berharap saya sudah ada muncul ide-ide untuk kembali merangkum para kaum muda untuk kembali ke pelukan gereja seperti itu. Jadi kembali juga tertarik untuk panggilan. Kan biasanya ada sesuatu yang bisa saya lakukan supaya mereka tertarik seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu menjadi eksperimen supaya kita mendapatkan input dari anak muda itu
bahwa di sana itu ternyata memang ada kemunduran, tetapi ya dengan kehadiran seorang misionaris atau misionaris yang notabene-nya ya kita dari sini Asia ke sana ya bisa memulihkan kembali keadaan itu. Yo, bagi saya memikirkan bahwa saya masih muda ya, karena di sana termasuk setelah saya bertanya-tanya kepada para suster misionaris yang terlebih dahulu berangkat di sana pada umumnya sudah tua. Mungkin juga itu juga yang mempengaruhi. Dan bagi saya dengan saya yang masih muda begini, saya bisa merangkul mereka lebih ya, karena umurnya tidak terpaut jauh seperti itu dengan mereka. Dan juga saya mendapatkan informasi juga bahwa mereka sepertinya kalau yang zaman dulu kan pasti agak kaku-kaku ya. Kalau di sekarang kan ya kita masih semangat muda dan kita tahu zaman sekarang zaman saya, maka saya bisa lebih memahami kaum muda yang hidup di zaman saya saat ini seperti itu. Itu Suster. Kalau begitu, apakah bisa saya katakan bahwa berarti ketidaktertarikan kaum muda di sana untuk hidup membiara, apakah disebabkan karena faktor jenjang umur para religius di sana yang tua dengan jenjang mereka yang muda, dalam hal ini adanya perbedaan cara berpikir, ya lalu ya dengan situasi anak muda sekarang ya dengan dunia informasi yang begitu merebak ya, ya dengan IT yang begitu canggih ya, apakah memang berpengaruh sehingga akhirnya anak muda itu merasa bahwa seolah-olah hidup membiara itu kuno begitu, jadi mereka tidak tertarik. Apakah seperti itu, Suster? Bisa jadi seperti itu, Suster. Karena sekarang kan zaman modern, zaman yang serba canggih, jadi melihat religius seperti itu hidup dalam seperti masih dalam tradisi yang kuno, seperti ngapain jadi religius seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam biara pun kita sebenarnya masih bisa untuk menyebarkan sesuatu kepada dunia lewat teknologi, tapi menyebarkan hal-hal yang baik seperti menyebarkan iman seperti itu. Tapi kita tetap mengikuti jalur, istilahnya mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dan semoga saya berharap saya kesana saya bisa memperkenalkan itu sih, Suster. Jadi mereka tidak menganggap lagi bahwa hidup sebagai kaum religius atau kaum biarawan-biarawati itu kuno atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu, Suster. Oke, dari sini saya bisa tangkap bahwa berarti Suster adalah penengah ya, penengah antara yang kaum tua dengan kaum muda, dan Suster di tengah sini. Nah, ini saya bisa bayangkan bahwa bisa terjadi ya klik-klik lah antara Suster dengan Suster tua yang ada, karena Suster kan ingin memasukkan dunia anak muda sekarang, tetapi pasti ada penolakan dari Suster yang tua itu dengan zaman mereka yang ya kita masih bisa katakan zaman mereka adalah zaman yang masih kuno lah seperti itu, dengan pemikiran religius dulu itu ya hanya berdoa lalu semacam tidak bisa melihat ke kiri ke kanan ke dunia luar dan sebagainya. Lalu Suster datang dengan situasi Suster yang dalam hal ini orang now lah ya, zaman now untuk masuk ke dunia anak muda ini. Nah, bagaimana Suster menyikapinya? Karena ini pasti ada klik-klik karena Suster sebagai religius, ya kan? Ditantang oleh para Suster yang tua itu. Bagaimana Suster bisa menyikapinya? Saya menyikapinya yang pertama itu karena sekarang kan banyak dokumen paus ya yang keluarkan termasuk untuk para hidup bakti, para religius ya. Jadi menekankan bahwa kita tidak boleh selalu hidup di zaman yang dulu. Kita apalagi dokumen anggur baru dalam kantong kulit baru. Artinya bahwa zaman baru berarti harus ada pembaruan seperti itu, pembaruan. Jadi saya akan memasuki mereka, istilahnya kalau kata kasarnya merasuki pikiran mereka dengan dokumen-dokumen itu, karena memang untuk Katolik kan pimpinan tertinggi kita, walaupun kita ada pimpinan di
kongregasi, Biar tapi punya pimpinan tertinggi dunia yaitu Bapak Paus Fransiskus. Jadi dengan dokumen itu saya berharap saya bisa berjalan dengan mereka, walaupun awalnya mungkin saya yakin ada klik, itu tetap ada dari sebagian orang, sebagian suster. Tapi dengan hal itu membuat saya lebih berani seperti itu, lebih berani untuk membuat pembaruan. ya, ya, bagus sekali suster ya. Jadi ya sebagai motivasi yang besar dari suster ya. Ya, saya juga dukung. Lalu mungkin bagaimana bisa mengevaluasi ini, suster? Oke, saya mengevaluasi. Walaupun baru apa ya, baru plan ya, baru rencana, tetapi sekurang-kurangnya ada evaluasi lah bagaimana ini. Saya mengevaluasinya dengan cara saya sekarang membaca banyak dokumen tentang hidup bakti ya, membaca dokumen tentang hidup bakti supaya nanti ketika saya seperti yang suster bilang tadi klik-klik itu saya ada pegangan seperti itu, pegangan untuk bukan berarti kita tidak rendah hati kalau kita menjawab ya, tapi kita membicarakan tentang kebenaran di sini supaya apa ya, religius itu bisa bangkit lagi seperti itu. Itu yang saya evaluasikan sekarang, saya inikan sekarang saat ini tentang yang kedua juga seperti saya katakan tadi, bahasa penting ya, bahasa penting. Karena saya ketika mengevangelisasi pun saya harus punya bahasa yang bisa mereka pahami seperti itu. Yang sesuai dengan bahasanya mereka. Itu yang saya ini belajar sampai sekarang saat ini, suster, yang evaluasikan saat ini, suster. Oke, suster. Jadi oke, sesuai dengan apa yang suster sudah katakan. Lalu apa yang dapat suster simpulkan dari sesi coaching kita ini? Oke, yang saya bisa simpulkan dari sesi coaching kita pada hari ini, suster, bahwa sesuatu hal yang mulia yang bila kita lakukan untuk sebuah kebaikan, apalagi untuk sebuah iman, Tuhan pasti akan membantu seperti itu. Tidak perlu takut, tetap berjalan dan Tuhan akan membantu kalau memang itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, suster, itu saja sih kesimpulannya. Amin, suster. Terima kasih banyak, suster. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Saya mendukung suster dengan semua intensi dan niat baik suster. Saya mendoakan suster semoga segala rencana yang sedang direncanakan ya, tetapi saya berharap bahwa ini akan terrealisasi, dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Ya. Eti. Terima kasih, suster, dan selamat siang. Selamat siang, Suster Eti. Tuhan memberkati.